Ada satu kebenaran pahit dalam hidup yang jarang dibicarakan dengan jujur. Tidak semua orang yang tersenyum padamu menginginkan kebaikanmu. Tidak semua yang memanggilmu teman benar-benar berdiri di pihakmu. Dan yang paling berbahaya, orang yang ingin menghancurkanmu jarang datang dengan wajah musuh. Mereka datang dengan wajah akrab. Para filsuf Stoik sudah lama memahami ini. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia sering bertindak bukan karena kebenaran, tapi karena kepentingan dan ketakutan mereka sendiri. Maka tugasmu bukan mengontrol orang lain, melainkan melihat dengan jernih. Dalam video ini kita tidak bicara soal paranoia. Kita bicara soal kewaspadaan yang tenang. 5 tanda halus namun mematikan bahwa seseorang diam-diam ingin menjatuhkanmu. Tanda pertama, mereka meremehkanmu secara konsisten tapi dibungkus candaan. Perhatikan orang yang selalu bercanda tentang kekuranganmu, tentang kegagalanmu, tentang pilihan hidupmu. Di depan orang lain, mereka tertawa. Dan ketika kamu terlihat terganggu, mereka berkata, "Ah, baper, cuma bercanda." Bagi Stoik, kata-kata bukan sekadar suara. Kata-kata adalah cerminan niat. Orang yang berniat baik tidak perlu merendahkan. Orang yang ingin menjatuhkan sering memulai dengan mengikis harga dirimu sedikit demi sedikit. Ini bukan tentang 1-2 kali lelucon. Ini tentang pola. Jika setelah berinteraksi dengan seseorang, kamu merasa mengecil, ragu pada diri sendiri, atau harus membela harga dirimu, itu bukan humor. Itu serangan perlahan. Epictetus mengajarkan, jangan marah pada orang yang menghina, tapi jangan pula menyerahkan pikiranmu pada mereka. Diam, catat, dan jaga jarak batin. Tanda kedua, mereka senang saat kamu gagal dan canggung saat kamu berhasil. Ini tanda yang sangat jujur, karena emosi sulit dipalsukan. Saat kamu jatuh, mereka hadir, memberi saran, mengangguk-angguk, seolah peduli. Tapi ada kilatan kepuasan yang tak mereka sadari. Sebaliknya, ketika kamu berhasil, mereka berubah. Ucapannya pendek, senyumnya tipis, atau mereka segera mengalihkan topik, bahkan menyebut keberhasilan orang lain agar pencapaianmu terasa biasa saja. Orang yang ingin melihatmu hancur tidak selalu mendoakan kejatuhanmu. Cukup dengan tidak menginginkan kamu naik lebih tinggi dari mereka. Stoikisme mengajarkan untuk tidak bergantung pada validasi eksternal. Tapi itu bukan berarti kamu buta terhadap niat orang lain. Kamu boleh rendah hati, namun tidak naif. Tanda ketiga, mereka menanam keraguan di kepalamu, bukan memberi kejelasan. Kalimat mereka terdengar bijak. Aku cuma khawatir. Menurutku kamu belum siap. Takutnya nanti kamu kecewa. Sekilas terlihat peduli. Tapi perhatikan dampaknya. Setelah berbicara dengan mereka, kamu bukan jadi lebih tenang. Kamu justru lebih ragu, lebih takut melangkah, lebih sibuk mempertanyakan kemampuanmu sendiri. Orang yang tulus akan menantangmu dengan jujur dan jelas. Orang yang ingin menjatuhkanmu akan membuatmu ragu tanpa arah, agar kamu berhenti sendiri sebelum mencoba. Seneca pernah berkata, penderitaan terbesar bukan datang dari kenyataan, tapi dari pikiran yang salah arah. Dan seringkali, pikiran itu ditanam oleh orang terdekat. Tanda keempat, mereka mengungkit kesalahan lamamu tapi mengabaikan pertumbuhanmu. Setiap manusia pernah salah. Stoik tidak menyangkal itu. Tapi orang yang ingin menghancurkanmu akan terus menarikmu ke masa lalu. Mereka mengingat detail kegagalanmu dengan sangat tajam, seolah itu identitasmu. Saat kamu berubah, belajar, dan tumbuh, mereka tidak mengakuinya. Atau mereka berkata, ya semoga saja kali ini beda, dengan nada meremehkan. Ini berbahaya karena manusia hidup dari narasi. Jika kamu terus didefinisikan oleh masa lalumu, lama-lama kamu akan percaya bahwa kamu memang tidak bisa berubah. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan biarkan orang lain membekukan dirimu di versi lama. Kamu berhak menjadi versi baru setiap hari.
Tanda kelima, mereka ingin mengendalikan reaksimu. Ini tanda paling halus dan paling berbahaya. Mereka tahu tombol emosimu. Mereka tahu cara memancing amarah, rasa bersalah, atau rasa takutmu. Dan mereka menekannya saat dibutuhkan. Saat kamu bereaksi, mereka berkata, "Lihat kan, kamu memang seperti itu." Padahal merekalah yang memancing badai, lalu menyalahkan angin. Bagi Stoik, kehilangan kendali atas reaksi adalah kekalahan terbesar. Orang yang ingin menghancurkanmu tidak perlu menghancurkan hidupmu. Cukup membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Maka kekuatanmu bukan pada melawan mereka, tapi pada tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk membenci manusia. Ia mengajarkan untuk memahami manusia, termasuk sisi gelapnya. Jika kamu melihat satu atau dua tanda ini pada seseorang, jangan langsung menyerang. Jangan membuka konflik yang tidak perlu. Cukup lakukan satu hal yang sangat kuat dan sangat sunyi. Tarik batas. Kurangi akses mereka ke pikiranmu. Kurangi ceritamu. Kurangi reaksimu. Dan tingkatkan disiplin batinmu. Karena orang yang paling sulit dihancurkan adalah orang yang tenang, sadar dan tidak bisa dikendalikan emosinya. Dan ketika kamu menjadi seperti itu, banyak orang yang ingin menjatuhkanmu akan menyerah. Bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu tidak lagi bisa mereka sentuh.